Pengertian perlindungan anak di Indonesia dan di Bangladesh. Sebelum saya menjelaskan pengertian perlindungan anak di Indonesia dan di Bangladesh, saya akan menjelaskan tentang definisi anak di Indonesia dan Bangladesh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi anak di Indonesia. Itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan itu juga disebut sebagai anak. Sedangkan di negara Bangladesh, sudah dijelaskan definisi anak itu terdapat di dalam Undang-Undang Anak Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi, anak berarti seseorang yang belum berusia di bawah 18 tahun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian perlindungan anak di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak di negara Bangladesh. Di negara Bangladesh dijelaskan di Pasal 28 Ayat 4 Konstitusi Bangladesh, perlindungan anak adalah menjamin hak-hak dasar yang dapat ditegakkan secara hukum bagi semua warga negara termasuk anak-anak dan menjamin adanya tindakan afirmatif bagi anak-anak. Perlindungan hukum anak sebagai korban di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal tentang Perlindungan sebagai Anak, yakni Pasal 21 sampai 25. Perlindungan hukum anak sebagai korban di Bangladesh 1. Terdapat di Pasal 70 Undang-Undang Anak Nomor 24 Tahun 2013 tentang hukuman atas kekejaman terhadap anak. 2. Terdapat di Pasal 71 Undang-Undang Anak Nomor 24 Tahun 2013 tentang hukuman bagi yang memperkejakan anak sebagai pengemis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafi Pravicayanto dengan NIM 05040321 HPI semester 5 kelas B pada mata kuliah Hukum Pidana di Negara-Negara Muslim akan memberikan materi terkait dengan analisis hukum perlindungan anak. Di sini kita akan memperbandingkan regulasi di Indonesia dan Bangladesh dan bagaimana sistem pemidanaannya juga dan juga bagaimana sistem penanganannya. Lanjut dalam pendahuluan. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, kita harus tahu bahwa Indonesia memiliki regulasi terkait dengan perlindungan anak itu sendiri. Yang pertama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak, dan juga terdapat undang-undang lagi khusus untuk menangani sistem peradilan anaknya. Jadi Indonesia memiliki dua regulasi. Yang pertama tentang perlindungan anak, yakni mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban dalam hukum pidana Indonesia. Yang kedua Undang-Undang SPPA, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan sistem peradilan pidana anak. Yang mana di sini Indonesia mengatur terkait dengan anak sebagai pelaku. Nah, kalau di Bangladesh itu dalam memberikan perlindungan anak, Bangladesh terdapat satu regulasi saja. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974. Tetapi undang-undang tersebut itu telah dicabut dan diberlakukan lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang anak. Jadi mengatur anak tentang anak sebagai korban dan pelaku itu sudah include dalam satu undang-undang kalau di Bangladesh. Oke, yang kedua, apa sih bentuk perlindungan anak dalam yurisdiksi dua negara, Indonesia dan Bangladesh? Nah, yang pertama yurisdiksinya yakni perlindungan anak yang menjadi korban
Itu seperti yang saya katakan tadi, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu mengatur anak yang menjadi korban. Lalu kalau mengenai perlindungan anak sebagai pelaku, itu diatur dalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Nah, di Indonesia ini juga mengatur hak dan kewajiban anak, sedangkan Bangladesh tidak. Ini kita review undang-undang di Bangladesh. Kalau di Bangladesh kita menggunakan Undang-Undang nomor 1 tahun 2002, nomor 34 tahun 2013. Itu memang secara substansi beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan dibedakan anak menjadi korban dan anak menjadi pelaku. Kalau di Bangladesh ini tidak. Satu include undang-undang tentang anak. Oke, yang selanjutnya apa yang dilindungi dari anak itu sendiri? Jadi yang pertama Indonesia. Indonesia itu dalam pasal 15 undang-undang anak, perlindungan anak sebagai korban, itu anak dilindungi dari satu, penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Yang kedua, pelibatan dalam sengketa bersenjata. Yang ketiga, kerusuhan sosial. Yang kelima, keterlibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Yang terakhir, pelibatan dalam peperangan. Lalu juga ditambahkan oleh Undang-Undang Anak pasal 17 ayat 1. Yang pertama, mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan terpisah dari orang dewasa. Lalu yang kedua, memperoleh bantuan hukum. Yang ketiga, membela diri. Lalu yang terakhir adalah khusus kasus asusila, pidana anak yang terjerat kasus asusila berat dirahasiakan. Lalu Bangladesh itu ada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi ini Bangladesh ini adalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan ini apa? Berarti anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku itu ada dihormati beberapa haknya. Yang pertama, penghormatan terhadap harkat dan martabat anak. Yang kedua, wajib diperiksa oleh petugas polisi anak. Yang ketiga, privasinya sangat ketat. Yang keempat, rasa aman bagi anak dan orang tuanya. Yang kelima, terkait dengan anak berhadapan dengan hukum harus dilakukan di luar pengadilan atau ada yang namanya alternatif penyelesaian sengketa. Ini seperti mekanisme diversi dalam Indonesia. Lalu yang terakhir adalah menghindari kontak langsung antara terdakwa dengan anak yang bersangkutan. Jadi beda dengan RJ ya. Kalau RJ kan korban dan pelaku harus bertemu untuk menjalin kesepakatan. Kalau ini tidak, anak harus menghindari kontak langsung antara terdakwa dengan anak yang bersangkutan. Lalu ini terkait dengan badan-badan yang menaungi terkait perlindungan anak. Nah, kalau misalnya di Bangladesh itu ada yang namanya Dewan Distrik. Jadi per daerah itu ada, yang mana itu terintegrasi di satu pusat, yang mana ada Badan Kesejahteraan Anak Nasional, itu di tingkat pusat. Nah, kalau di tingkat distrik itu ada yang namanya Dewan Kesejahteraan Anak. Tingkat distrik itu sama kayak tingkat provinsi dan upazila itu sama kayak tingkat kota. Lalu ada lembaga bersertifikat tingkat distrik. Lalu ada penasihat Dewan Kesejahteraan Anak. Nah, kalau misalnya anak ada yang berhadapan dengan hukum, maka dia ditahan di Dewan Kesejahteraan Anak atau di lembaga bersertifikat untuk dibina. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu dia ada yang namanya LPAS, Lembaga Pembinaan LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Nah, apabila anak berhadapan dengan hukum maka akan dibina di LPKA. Lalu kalau di Indonesia itu hanya tingkat pusat. Jadi ada Komnas Anak, ada Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ada Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi anak dinaungi oleh 3 badan. Lalu apa sih penegakan hukum yang bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia? Kalau di Indonesia itu pakai mekanisme diversi. Nah, ada pasal 6 Undang-Undang SPPA. Itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu mengatur sengketa diselesaikan di luar pengadilan formal. Jadi ada yang namanya mekanisme diversi di sini. Nah, diversi itu ada pengecualiannya apabila diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan bukan residivis. Tapi pada praktiknya itu walaupun anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun, mau nggak mau hakim pasti
mengarahkan mekanisme penyelesaian sengketa itu secara diversi. Nah, kalau misalnya selanjutnya, batas anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Nah, ini ada pengecualian apabila anak itu bisa mempertimbangkan konsekuensi atas perbuatannya. Semisal anak itu membunuh. Nah, kalau misalnya anak itu membunuh tetapi tindak lanjutnya tidak ada dan anak itu kebingungan dalam menyimpan mayat dan menyimpan jasad yang telah dibunuhnya, maka hal tersebut masih belum bisa dipenjara, kecuali kalau anak tersebut bisa mempertimbangkan konsekuensi atas perbuatannya. Contoh, anak tersebut membunuh lalu memutilasi dan berniat untuk menjual organ-organ dari orang-orang tersebut. Nah, kalau misalnya anak itu sudah mempersiapkan terkait dengan nanti organnya ini bisa disimpan di mana, disiapkan penyimpanan sendiri, maka anak itu bisa dipidana. Lalu yang terakhir, apabila diversi tak memberikan hasil, maka dilanjutkan proses peradilan anak. Jadi proses peradilan anak itu berbeda dengan proses peradilan biasa. Kalau proses peradilan anak itu mengatur bahwa hakim dan polisi itu tidak boleh mengenakan seragam saat melaksanakan proses peradilan anak, termasuk juga jaksa. Jadi dia harus menggunakan pakaian yang biasa, tidak seragam, dan tidak boleh membawa senjata tajam. Lalu penegakan hukum bagi anak yang berteman di Indonesia itu yang selanjutnya mengatur terkait upaya preemptif dalam pasal 69 nomor 23 tahun 2002. Lalu yang selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana setengah dari pidana orang dewasa. Misalnya pembunuhan maksimal pidana penjara 15 tahun, maka anak terkena setengah dari pidana orang dewasa, yakni 7,5 tahun. Lalu yang terakhir adalah apabila dalam proses persidangan anak telah mencapai usia lebih dari 18 tahun, maka dapat diperpanjang hingga umur 21 tahun. Apabila melebihi, maka akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Jadi anak ini ada batasnya, batas minimalnya itu 12 tahun dan batas maksimalnya itu 18 tahun. Nah, kalau misalnya dia di persidangan, misalnya dia diperiksa, lalu pemeriksaan saksi dan proses persidangan memakan waktu 3 tahun hingga umur 18, maka dapat diperpanjang 3 tahun. Lalu kalau di Bangladesh itu ada yang berbeda, guys. Nah, yang perbedaannya itu adalah tidak dapat dilakukan hukuman penjara kecuali apabila anak tersebut memiliki karakter bandel atau bejat. Nah, di sini juga Bangladesh mempertimbangkan anak tersebut dapat mempertimbangkan konsekuensi apa yang dia lakukan. Seperti yang saya sebutkan contoh lagi, kalau misalnya di Bangladesh anak tersebut dapat mempertimbangkan atau dapat memikirkan konsekuensinya, maka tidak ada cara lain lagi untuk membinanya dan anak tersebut langsung dibawa ke sistem peradilan pidana orang dewasa. Lalu tentang batasan, itu anak yang batas minimalnya itu ada 9 tahun dan batas maksimalnya itu 18 tahun. Lalu yang selanjutnya, yang persamaannya itu harus diupayakan penyelesaian sengketa alternatif seperti diversi. Kalau di Bangladesh menyebutnya adalah konferensi keluarga. Kalau misalnya tidak memberikan hasil, maka dilanjutkan proses peradilan anak, sama seperti Indonesia mekanismenya. Lalu yang selanjutnya harus diupayakan penyelesaian sengketa alternatif menggunakan metode konferensi keluarga. Lalu apabila proses peradilan anak sudah lebih dari 18 tahun, maka atas izin pengadilan dapat ditempatkan di penjara pusat atau daerah. Jadi tidak ada batas toleransi di sini. Kalau lebih dari 18 tahun, maka anak tersebut harus ditempatkan di penjara pusat. Lalu apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka maksimal pidana 10 tahun. Jika diancam dengan pidana seumur hidup, maka dikenakan pidana maksimal 3 tahun penjara. Jadi di sini seorang anak juga tidak boleh dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup. Nah, lalu selanjutnya ini tidak tertera dalam PPT. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak, maka hal tersebut ada perbedaan hukuman antara Indonesia dan Bangladesh sendiri. Kalau di Bangladesh terkait dengan kasus apapun yang anak sebagai korban, maka pidana untuk pelakunya itu tidak ada yang lebih dari 10 tahun. Beda dengan Indonesia khusus pidana pemerkosaan pada anak, maka akan dikenakan pidana penjara
15 tahun atau hingga seumur hidup. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan anak menurut perspektif Islam. Pengertian anak dalam Islam. Anak dalam Islam ini dapat diartikan sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, serta harkat dan martabatnya. Perlindungan anak ini juga merupakan upaya untuk suatu kondisi yang dapat menunjang terpenuhinya hak anak dalam perkembangan mental, fisik, maupun sosialnya. Hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Yang pertama adalah hak hidup. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 dapat disimpulkan bahwa setiap anak ini memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup seorang anak ini bukan dimulai pada saat ia dilahirkan ke dunia, melainkan haknya sudah melekat sejak ia masih di dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Selanjutnya adalah hak mendapat kejelasan nasab. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 5, di sini dijelaskan bahwa kejelasan nasab ini merupakan suatu hak seorang anak yang diberikan oleh orang tuanya untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang anak dari orang tuanya. Dan nasab ini diberikan untuk menghindari timbulnya kerancauan nasab. Selanjutnya adalah hak memperoleh ASI. Berkaitan dengan upaya perlindungan anak agar anak dapat tumbuh dengan baik dan sehat, maka dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anak hingga usia mencapai 2 tahun, seperti yang tertera pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya adalah hak memperoleh asuhan yang baik. Dalam Quran Surah At-Tamrin ayat 6 dapat dijelaskan bahwa anak ini merupakan suatu anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada para orang tua. Oleh karenanya, orang tua ini bertanggung jawab dalam memenuhi segala hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap individu agar senantiasa menjaga keimanannya. Begitupun untuk para orang tua untuk selalu membimbing dan memberikan pengasuhan yang baik untuk anak-anak mereka dengan menghindarkan sesuatu yang haram dan memberikan segala sesuatu yang halal, seperti contohnya makanan dan minuman yang dikonsumsi anak. Selanjutnya adalah hak pendidikan. Pendidikan ini merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, yang mana orang tua ini wajib memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya agar anak tumbuh berkembang menjadi seorang pribadi yang baik dan tidak menyimpang dari hal-hal yang benar. Seperti pada Quran Surah Al-Luqman ayat 13. Selanjutnya adalah perlindungan anak dalam Islam. Yang pertama, perlindungan anak dalam Islam adalah menyayangi anak meskipun dia bukan anak dalam perkawinan. Dan kasih sayang ini merupakan sifat dasar manusia sebagai bentuk perlindungan. Apabila seseorang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesuatu hal, maka ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi hal tersebut, sama halnya dengan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Selanjutnya adalah melindungi dari pergaulan yang buruk. Rasulullah SAW telah berpesan terkait dengan pergaulan anak, hendaklah orang tua ini mencarikan teman yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh karenanya, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Agama yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah perilaku dari seorang anak dalam kesehariannya. Karena pergaulan seorang anak dapat mempengaruhi bagaimana sikap anak selanjutnya. Selanjutnya adalah melindungi dari kekerasan. Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, ataupun pembantunya sekalipun. Kekerasan seperti memukul anak itu boleh dilakukan hanya dengan syarat. Yang pertama, anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas dalam perkara penting seperti sholat yang wajib dan bukan perkara yang lainnya. Yang kedua, pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai anak. Yang ketiga, barang yang digunakan untuk memukul adalah barang yang terbuat dari bahan yang tidak membahayakan. Yang keempat, pemukulan dilakukan dengan hati-hati dan sekali lagi tidak boleh sampai mencederai anak.
Meskipun pemukulan dalam Islam itu diperbolehkan, akan tetapi pemukulan ini harus menjadi opsi terakhir apabila tidak ada yang dapat dilakukan lagi. Selanjutnya adalah menjaga anak dari pelantaran. Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini, orang tua itu tidak boleh menelantarkan kebutuhan anak-anak mereka, baik sandang maupun pangannya. Karena seorang anak ini memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.